Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi bab 2 pada matematika wajib, yaitu program linier. Nah, sebelum mempelajari program linier, mungkin kalian bertanya, program linier itu apa sih? Nah, program linier itu nanti yang kita pelajari grafik, kemudian penyelesaian suatu masalah sehari-hari, kita mau mencari nilai maksimum, nilai minimum dari suatu penjualan, biaya produksi, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki program linier, sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, untuk awalannya kita mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita masuk ke sini ya, kita ingat kembali dulu waktu SMP sudah mempelajari kan ya sistem persamaan linier dua variabel. Itu kalau kalian masih ingat tentang eliminasi, substitusi, kayak gitu. Kalau di kelas 10 dulu yang kalian pelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Kelas 10 matematika wajib semester 1. Sama atau itu juga itu pakai eliminasi, substitusi, kayak gitu. Cuman lebih kompleks aja karena terdiri dari 3 persamaan, seperti itu. Nah, sekarang yang kita pelajari pada saat ini untuk awalan dari program linier itu sendiri khususnya yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa kalian simak di sini bahwa pertidaksamaan linier dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan gambar daerah pada grafik kartesius yang dibatasi oleh suatu garis linier. Nah, bisa kalian lihat contohnya di sini. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x plus y kurang dari sama dengan 6 dengan x, y anggota bilangan real. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier ini, langkah pertama kita harus melukis garis 2x plus y sama dengan 6. Caranya seperti ini. Kita misalkan ini 2x ini kita tutup, dianggap 0. Nah, kalau 2x ini ditutup, y-nya berapa? 6. Kemudian, sekarang y-nya yang 0, y kita tutup. Y kita tutup, berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 3. Diperoleh 2 titik, 0,6 dan 3,0. Nah, dari 2 titik ini kita buat pada grafik kartesius seperti ini. Di sini titik 0,6, di sini titik 3,0. Kemudian digabungkan, diperoleh suatu garis ini. Ini adalah garis 2x plus y sama dengan 6. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Caranya, ambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Misalnya 0,0 di sini. Nah, titik 0,0 di sini kita masukkan ke persamaan. Ke persamaan 2x plus y sama dengan 6. 0 kita masukkan ke x, 0 kita masukkan ke y, diperoleh 0. 0 sama 6 kurang dari 0 kurang dari 6. Iya, kalau itu benar jangan diarsir. Jadi pengarsirnya menjauhi yang benar itu tadi. Begitu. Nah, ini ada contoh lain. Bisa kalian baca sendiri nanti pada modul yang sudah saya kirim. Bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian, contoh yang lain. Contoh nomor 3 ini misalnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Ada 3 ini, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 1, y lebih dari sama dengan 1. Ini adalah grafik x lebih dari sama dengan 1. Ini adalah grafik y lebih dari sama dengan 1. Dan ini adalah grafik 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, menentukan daerah penyelesaiannya sama seperti tadi, pilih titik.
pilih titik 0,0 misal 0 masukkan ke sini, masukkan ke X, 0 masukkan ke Y. 0 sama 12 lebih kecil ya, 0 kurang dari 12 benar. Kalau benar, titiknya dijauhi garisnya, berarti ini bersih, sehingga daerah penyelesaiannya nanti yang bersih ini. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah segitiga yang bebas dari arsiran. Kalau ada yang masih bingung lah, untuk X lebih dari 1, kan yang begini, X lebih dari sama dengan 1. Kesana kan 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diarsir yang salah. Seperti itu. Y lebih dari sama dengan 1. Itu kan ke sana 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang diarsir yang salah. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini bisa kalian baca sendiri, dipahami sendiri nanti. Kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada Bu Rika nanti dengan Japri. Banyak sekali ini contoh-contoh dari menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa kalian pelajari sendiri nih. Seperti itu. Nanti yang masih bingung bisa tanya ke Bu Rika sendiri. Ada banyak sekali, ini sudah saya berikan contoh-contohnya. Gitu. Nah, oke. Dari contoh 1 sampai contoh 6, silahkan kalian pelajari kembali. Dan jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan.